Oke, langsung saja kita ke materi. Silakan Mas Denny materinya. Atau share screen dari sini ya? Oh, dari sini. Oke. Oke, materi kita adalah happy dan high performance. Happy adalah bahagia, high itu tinggi, performance adalah performance ya, apa istilahnya performance ya, bahasa Indonesianya apa ya? Keadaan. Happy, how to be Dildan. Bagaimana kita mencapai tujuan kita. Nah, seperti itu teman-teman. Apa itu happy? Nah, silakan teman-teman yang hari ini hadir tulis di kolom komentar apa menurut Anda happy. Ya. Buat teman-teman yang live silakan bantu tulis apa kira-kira happy ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar apa itu happy. Ada Ibu Aminah, happy adalah ketika kita merasakan suatu kebahagiaan. Intan Nur Hidayah, happy adalah bersyukur dan bahagia. Septiana, happy adalah sesuatu yang membahagiakan ketika kita keluar dari masalah. Oke. Asniati, happy adalah bahagia nggak punya beban berat. Wah, mantap. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa ya, bantu doanya buat Bapak Karsiani, bapaknya Ibu Ansar ya. Jadi kita tularkan bahagia kita kepada Pak Karsiani biar beliau cepat siuman, cepat sembuh ya. Energi-energi positif Anda hari ini bantu doa. Bantu doa, bayangkan Pak Karsiani itu sembuh. Nah, tularkan itu. Oke, kembali lagi. Ervina, Diamond, Imopreneur. Happy, perasaan senang, bahagia, dan terlepas dari kesusahan. Oke, thank you. Buat teman-teman yang di Facebook, Sufiana, Assalamualaikum Pak Bos. Nining, happy menurut saya kebahagiaan yang terasa tulus dirasa dari hati. Oke, thank you. Ada lagi yang sudah nulis? Ya, oke teman-teman, terima kasih ya jawabannya. Ya, teman-teman bisa buat pendapat masing-masing, nggak ada jawaban benar dan salah, seperti itu. Apa saja yang bikin happy? Ya, silakan teman-teman tulis lagi, kira-kira apa saja yang bikin happy? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan bantu tulis di kolom komentar. Oke. Aminah, ketika melihat orang tersayang bahagia dan bebas dari hutang. Yes. Wanti mungkin lihat orang tua, anak, dan keluarga bahagia. Yes. Intan Nur Hidayah, bahagia ketika terjadi closingan dan produk kita bermanfaat bagi orang, Pak. Oke, thank you. Ada lagi? Hajah Supriyadi, Songkeng, happy ketika anak-anak sehat, suami sehat, orang tua sehat, closingan lancar. Oke, thank you, Bu Hajrah. Musdalifah, Ica Aca, Assalamualaikum Pak Bos, Waalaikumsalam. Yes. Oke, silakan teman-teman yang lain bantu menurut Anda apa yang membuat Anda bisa happy. Gus Nelly, bahagia ketika kita bisa menolong seseorang,
Netiria, Astuti, bahagia kita bisa tercapai apa yang kita impikan dan diharapkan. Ansar Pintaning Tias, bahagia ketika orang-orang yang kita sayangi sehat dan semua urusan lancar. Zumrona, bahagia kalau orang di sekeliling kita bahagia. Nartika, bahagia ketika melihat orang tua tersenyum. Oke, thank you teman-teman semuanya. Teman-teman bisa buat pendapat masing-masing, nggak ada jawaban benar dan salah ya teman-teman. Ya, ya. Jadi happy, contohnya kita bisa achieve target, mencapai target, bisa bahagiain orang tua, bisa dapetin PTN negeri, perguruan tinggi negeri ya, bisa mencapai mimpi, dan Anda bisa bayangkan diri Anda 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Silakan yang punya cermin, Anda bisa mulai bercermin, apa aja sih yang membuat diri Anda itu bahagia, ya. Anda bisa bercermin saat ini, atau Anda bisa melihat layar handphone Anda. Coba Anda rasakan, Anda bisa lihat mata Anda bisa melihat telinga Anda bisa melihat alis Anda bisa melihat gigi Anda. Silakan tersenyum. Sis, gimana perasaannya? Anda bisa rasakan apakah ada sesuatu yang mengganjal di diri Anda itu akan terlihat dari senyumnya. Semakin senyumnya terlalu dipaksakan, pasti Anda sedang saat ini batin Anda, diri Anda sedang terluka, sakit. Tapi kalau Anda hari ini bisa tersenyum, coba Anda tersenyum. 1, 2, 3, tersenyum. Cheese. Cheese. Gimana perasaannya? Lebih segar? Lebih semangat? Ya. Iya, Pak. Iya, pasti. Karena energi Anda akan keluar. Makanya kita itu harus dibiasakan sering tersenyum. Bahkan saya pernah ikut training ketawa. Jadi dalam satu sesi itu isinya cuma ketawa saja, ketawa. Kenapa? Karena kadang kita itu melupakan bahagia, seperti itu. What determines happiness? Ya, 10% itu tercipta karena environment, lingkungan, ya, eksternal. Jadi kalau lingkungan Anda itu ketemunya orang-orang gabut, orang-orang baperan, orang-orang yang tukang ngeluh, maka Anda akan tertular, ya. Makanya hati-hati Anda dalam bergaul. Saya pun sekarang ibaratnya sortir juga temenan, gitu loh. Taruhlah tiap hari ada komplainan ke diri saya anggap itu bukan komplain, ya. Saya harap itu adalah saran. Jadi saya tanggapi dengan perasaan bahagia, ya. Saya yakin kalau orang datang ke saya kasih solusi bahagia, bukan janjiin ya, beda ya. Maksudnya kita jawab dengan senang, kita layani apapun yang terjadi, insya Allah orang itu akan menerima kok, gitu. Itu energi seperti itu. Nah, bahagia juga bisa terjadi karena genetik. Karena orang tua kita mendidik kita terus bahagia, ya kita pun akan terus-terusan bahagia, teman-teman. Ya, seperti itu. Makanya kalau punya anak masih bayi, ajak dia ngobrol, ajak dia bercanda, ajak anak kita itu bahagia. Jangan perasaan sedih kita nyusuin ya, netei. Jangan, kalau bisa kalau lagi sedih, jangan netei dulu. Caranya apa ya? Caranya Anda ambil nafas, Anda cuci muka dahulu, Anda berwudu, baru setelah Anda cuci muka, Anda bisa ibaratnya baru ngasih tetek kepada anaknya. Biar apa? Biar anaknya bahagia, seperti itu. Tetapi bahagia itu terjadi karena internal kita, our choice, pilihan kita ya. Jadi kalau Anda memilih bahagia, Anda akan dikelilingi orang-orang yang bahagia. Kalau dibilang, Pak hari ini Bapak dapat komplainan nggak? Ada, banyak. Pak hari ini Bapak dapat ketemu orang-orang negatif nggak? Banyak, gitu loh.
Tapi saya anggap orang-orang negatif, terus komplainan, ya itu sudah makanan sehari-hari. Jadi saya tanggapi dengan perasaan bahagia, gitu. Dan itu yang saya lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena saya yakin, kalau hari ini ada masalah, saya yakin minggu depan selesai. Itu keyakinan saya. Makanya kalau teman-teman hari ini lagi sedang berduka, lagi sedang tidak baik-baik saja, yakinlah, berpikirlah, berperasaanlah, lakukan bahwasanya permasalahan Anda hari ini akan selesai minggu depan. Dah, saya sering sekali ya teman-teman, di detik-detik terakhir, ibaratnya menjelang gajian nih anak-anak ya. Mungkin teman-teman nggak pernah ngalami ya gaji anak-anak, gaji karyawan. Kalau saya tiap tanggal 24 pasti gajian. Itu saya selalu berpikir, saya pasti dapat uang untuk gaji anak-anak. Gitu. Walaupun mungkin tanggal 1 omset belum ada, uang belum masuk contohnya. Tapi saya yakin tanggal 24 saya bisa gaji. Dan itu selalu dapat solusi saya. Makanya keyakinan itu harus dibina ya, harus ditumbuhkan. Teman-teman bisa terus membina kebahagiaan Anda. Yakin saja, permasalahan Anda itu akan selesai minggu depan. Udah, keyakinan itulah yang Anda tularkan kepada diri Anda, tularkan kepada keluarga Anda, tularkan kepada tim bisnis Anda. Kalau Anda galau, Anda tidak bahagia, maka keluarga Anda juga galau dan tidak bahagia. Kalau Anda galau dan tidak bahagia, maka tim bisnis Anda juga akan galau dan tidak bahagia. Jadi kalau ada masalah, yakinlah, minggu depan selesai. Tanamkan itu dalam hati teman-teman, dalam otak teman-teman. Maka apapun yang akan terjadi, solusi pasti akan terjadi, pasti akan datang. Seperti itu teman-teman. Your greatness is here and now. Your happiness is here and now. Kehebatanmu ada di sini dan sekarang. Karena kebahagiaan ada di sini dan sekarang. Jadi kalau Anda merasa bahagia saat ini, maka kebahagiaan itu akan menular. Kalau Anda saat ini semangat, maka kebahagiaan itu akan menular juga. Semangat Anda akan menular. Tapi kalau Anda gabut, Anda baper, Anda frustasi, maka gabut, baper, frustasi itu akan menyebar di sekeliling Anda. Bisa ke keluarga Anda, ke pasangan Anda, tetangga Anda, bahkan ke tim bisnis Anda. Seperti itu teman-teman. Ini pernyataan ini oleh Napoleon Hill. Beliau adalah gurunya presiden-presiden Amerika. Beliau adalah salah satu guru besar. Happy banget hari ini ketemu teman-teman yang high energy. Terus pengen tahu lebih tentang happy dan productivity. Di mana ini kaitannya dengan sama high performance terhadap apapun yang jadi goal kita saat ini. Entah studi, karir, bisnis, percintaan, dan apapun. Jadi kalau Anda saat ini happy banget, Anda dengan semangat tinggi, high energy, maka Anda akan mencapai yang namanya high performance. Anda tidak akan lelah, Anda akan terus berpacu, Anda akan semangat. Seperti itu. Happy bukan sebuah goal, tapi untuk menjadi happy, kita ada baiknya punya goal. Nah, makanya teman-teman selalu saya bilang, ayo buat dream book, ayo buat target. Kenapa? Karena dengan target itu, kita akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang bilang ke saya, Pak, saya males presentasi karena sering ditolak. Nah, saya bilang kepada orang tersebut, berapa kali Anda presentasi setiap hari? Hanya 1, Pak. Nah, wajar. Kalau Anda 1 hari hanya presentasi sekali dan ditolak, maka Anda akan merasa dunia ini runtuh. Oleh karena itu, berapa kali Anda presentasi? Minimal 3. Tapi kalau mau bagus berapa? 10. Karena saya yakin
Kalau Anda satu presentasi ditolak, Anda masih ada 2 orang kalau 3. Yang kedua ditolak, Anda pasti akan semangat presentasi yang ketiga. Dan ingat teman-teman, presentasi itu tingkat closing-nya bukan karena produk, bukan karena sistem, tapi karena apa? Karena antusias kita, Bapak Ibu. Antusias Anda. Jadi kalau Anda presentasi, antusias, semangat aja. Karena saya yakin kalau Anda semangat, closing itu pasti akan terjadi. Seperti itu. Dan itu sudah saya buktikan kemana-mana. Saya selalu optimis, saya selalu antusias. Ya, saya yakin hari ini pasti closing besar, hari ini pasti dapat uang besar. Seperti itu. Antusias, itu menular. Seperti itu. Feeling good about the future is important for our happiness. Merasa baik tentang masa depan itu penting untuk kebahagiaan. Kenapa perlu punya goal atau tujuan? Goal is action for happiness juga loh. Oh, aduh. Ini bahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Ini maklum yang buat PPT-nya anak-anak milenial. Jadi bahasanya bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia ya, teman-teman. Ini luar biasa. Thank you buat teman-teman PKL, teman-teman dari DNM yang sudah buat PPT ini. Good job. Thank you guys. Oke. Goal is source of interest. Goal atau tujuan bikin kita jadi semangat dan jauh dari rasa mager, malas gerak. Goal is find your way. Tujuan adalah bagaimana menemukan diri Anda. Tujuan bikin kita jadi punya makna, alasan dan tujuan untuk terus usaha. Seperti itu. Goal sama dengan self-improvement. Goal atau tujuan bikin kita makin keren dan terus tumbuh. Dan goal sama dengan get maximum result. Goal bikin kita bisa be the best we can be. Makanya teman-teman, tadi kan saya selalu tanya, gimana targetnya tahun 2022 atau targetnya 2023. Kenapa? Biar diri Anda itu semangat ngejar goalnya. Makanya teman-teman kalau lihat di pin dada saya itu selalu ada tulisan 50 miliar. Tujuannya apa? Biar tercapai goal saya adalah 50 miliar. Makanya saya nitip impian saya itu di dada-dada diri Anda semua, Bapak Ibu. Ada bros ya, yang target 50 miliar. Nah, itu target saya. Nah, target Bapak Ibu berapa? Ya, kalau Bapak Ibu percaya, buat bros seperti saya. Tempelkan kepada anak Anda, kepada suami Anda, bahkan ke diri Anda tempel, dan Anda tempelkan juga kepada tim bisnis Anda. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita sedang loyo, kita baca itu target kita. Wow, 50 miliar. Kita semangat lagi. Ya, oke. Goal achieve is happy. Ya, jadi kalau tujuan kita tercapai, maka bahagia. Seenggaknya saat goal achieve, kita akan terus termotivasi lagi untuk mencoba hal lain dengan rasa percaya diri yang tinggi. Dan pertumbuhan pun terus terjadi tiap hari. Happy dan high energy adalah, pertama adalah fokus. Where focus grows, their energy flows. Jika fokus kita tumbuh, maka energi kita akan mengalir. Makanya tadi hari ini banyak orang bilang, Pak, tim saya pada pindah perusahaan lain. Tim saya sudah tidak menjalankan bisnis. Ya, kalau menurut saya, ya orang-orang itu memang bukan orang-orang yang bagus gitu loh. Karena mereka sendiri nggak fokus gitu loh. Ingat teman-teman, tidak ada seorang sopir
yang bisa mengendarai 2 mobil untuk mencapai tujuan. Itu camkan. Makanya fokus itu adalah penting. Makanya kalau ada orang bilang silakan jualan hal yang lain, ya monggo gitu loh. Tapi Anda nggak akan mencapai tujuan Anda. Kalau Anda bilang sekarang bisnis saya lagi bermasalah, bisnis saya sedang tidak baik-baik saja, itu kan bisnis Anda gitu loh. Faktanya hari ini yang bisnisnya baik-baik saja, yang hari ini dapat bonus, yang hari ini bisa closing besar, banyak sekali. Makanya tadi teman-teman, environment, lingkungan. Kalau lingkungan Anda negatif terus tentang bisnis Anda, maka Anda akan ketularan negatif. Tapi kalau Anda keluar dari lingkungan itu, Anda akan lebih produktif. Makanya saya kalau ketemu orang-orang yang negatif, ya sudah, cukup saya note. Orang ini kalau WA saya atau telepon saya isinya cuma negatif. Ya sudah, saya pakai ilmu tingkat tinggi. Apa ilmu tingkat tinggi? Ilmu maklum. Saya maklumi. Orang ini belum belajar. Orang ini belum ikut private coaching. Orang ini belum ikut trainingnya happy dan high performance. Makanya teman-teman, mulai hari ini kalau Anda menerima omongan orang yang nggak jelas, omongan yang miring tentang bisnis Anda, lu biarin aja, forget it, lupakan saja. Anda fokus saja, fokus kepada impian Anda. Ya, fokus saja. Taruhlah tim Anda ada yang pergi ataupun tim Anda rontok-tok. Selagi Anda belum rontok, Anda masih mau berjuang, saya yakin Anda akan ketemu tim yang sevisi misi. Makanya saya selalu bahagia. Mau ditinggal leader-leader saya pun silahkan. Saya persilahkan mereka. Karena saya yakin belum tentu mereka bisa sebesar di perusahaan saya. Kenapa? Karena orang sukses itu sumbernya banyak, banyak pertolongan. Orang bisa sukses kenapa? Karena faktor lingkungan, bisa jadi karena faktor upline, bisa jadi karena faktor ketemu downline, bisa jadi ketemu perusahaan yang tepat, bisa jadi ketemu support system yang tepat, bisa jadi yang terakhir karena keberuntungan. Nah, itulah yang terakhir teman-teman, keberuntungan. Anda mungkin sekarang jadi diamond, Anda sekarang menjadi crown, Anda bisa menjadi royal crown, tapi Anda belum tentu bisa menjadi royal crown lagi di bisnis yang lain. Kenapa? Karena keberuntungan itu belum tentu terus berpihak kepada Anda. Itu ada yang namanya ilmu sanat, ilmu leluhur, ya. Jadi jangan berpikir ya, Anda sekarang besar di bisnis ini, terus Anda pindah, Anda bisa besar. No. Itu ada ilmu sanatnya. Itu ada faktor keberuntungannya. Jadi saran saya, fokus saja. Kalau memang tim Anda sudah pindah ke yang lain, sudah lupakan saja. Fokus saja. Fokus. FOCUS. Follow one company until success, ya. Fokus. Oke. Yang kedua, energi. Where energy flows, there results show. Ketika energi flows, raise hand, Fatmawati Tamrin. Silakan Bu Fatmawati Tamrin, raise hand. Mas admin bisa di shot. Ada yang ditanyain, Bu? Silakan Bu Fatmawati Tamrin. Tadi raise hand. Lanjut? Atau gimana nih Bu Fatmawati Tamrin? Halo Bu, ada yang mau ditanyain atau gimana? Oke, lanjut ya teman-teman. Sorry,
terputus gara-gara raise hand seseorang. Nggak apa-apa. Barangkali beliau mau bicara tapi lupa. Mungkin ketularan saya semangat ya. Jadi dia raise hand, nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kembali lagi. Energy, where energy flows, there result show. Ya. Ketika energi kita mengalir, maka hasil akan terlihat. Makanya kalau Anda presentasi, Anda harus semangat, Bapak Ibu. Semangat. Karena closing itu bukan ditentukan oleh produk yang Anda jual, bukan karena sistem yang Anda jual. Tapi presentasi itu closing karena energi Anda, semangat Anda. Ya. Makanya Anda itu kalau presentasi berapi-api. Kalau perlu ludahnya muncrat, cerat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang itu pasti closing. Bisa jadi orang itu closing karena melihat ludah Anda muncrat. Bisa jadi karena orang itu iba. Wah, lihat Pak Rudi berapi-api, saya iba. Ya udah, saya closing. Nah, itu teknik closing gitu loh. Teknik closing kalau teman-teman tanya, tadi saya bedah buku di sore hari. Pak, teknik closing apa? Semangat. Semangat, Bapak Ibu ya. Semangat. Karena produk atau sistem bisnis itu tidak ada urusannya. Kalau Anda presentasi mau jualan produk dewa, atau Anda presentasi dengan sistem yang katanya satu kaki bisa dapat rumah mewah, atau Anda ongkang-ongkang kaki Anda dapat rumah mewah, Anda pasti nggak akan closing. Orang closing itu karena apa? Semangat. Semangat, Bapak Ibu. Semangat ya. Itu. Oke. Yang ketiga, result, hasil. Where result show, goal achieved. Ketika hasil sudah terlihat, maka tujuan kita tercapai. Tercapai, Bapak Ibu. Ya, sangat tercapai. Makanya Bapak Ibu, Anda harus semangat ya. Nggak usah dengerin omongan negatif. Nggak usah. Nggak penting. Mereka ngomong negatif itu karena punya maksud, punya modus. Mereka modus. Dan kita buktikan aja, orang-orang yang modus pada kita itu, sampai sejauh mana prestasi mereka. Apakah mereka bisa mengulang yang sama di bisnis Anda sekarang? No. Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena tadi, Bapak Ibu, ada faktor keberuntungan. Orang sekarang mungkin bisa jadi diamond, bisa menjadi crown, bisa menjadi royal crown, tapi belum tentu di perusahaan baru mereka bisa mencapai prestasi itu. Kenapa? Karena ada yang namanya keberuntungan. Itu. Camkan, Bapak Ibu. So, kalau kita kehilangan leader-leader kita, apa yang kita lakukan? Presentasi lagi, semangat lagi, yakinkan bahwa kita adalah Royal Crown, ya. Kita adalah seorang champion, pemenang. Lanjut. Udah semangat belum nih, Bapak Ibu? Kita udah semangat, Pak. Harus semangat, Bapak Ibu. Apalagi, semangat, Pak Bos. Ya. Big question. Nah, gimana sih goal tercapai? Oke. Goal tercapai gimana? Oke, silakan bantu saya tulis di kolom komentar. Ayo jarinya mengetik ya, biar olahraga. Biar badannya olahraga, tangannya mengetik. Silakan buat Anda yang nonton live saya, ketik juga. Bagaimana caranya biar goal tercapai, biar target kita tercapai? Silakan tulis ya. Ayo, ketik-ketik tangannya, diketik. Fokus, fokus, and fokus. Oke, Aminah. Thank you. Zumrona, action. Fitri Taurus, ciku-ciku. Harus action. Yes. Siapa lagi? Virgozin. Oh, Bapak nggak buat giveaway buat kami penonton setia, Bapak. Siapa giveaway setiap saat? Mau minta apa, Pak, giveaway-nya? Saya sediakan.
Silakan tulis kolom komentar. Yang di live mau minta giveaway apa? Silakan tulis di kolom komentar. Imogen Surakarta jadi leader mandiri. Oke, thank you. Yes, apalagi? Iva Imogen, fokus, doa, dan action. Oke. Nartika, action, fokus dan action. Neteria, action tetap semangat, terus optimis. Asniati, yakin, fokus, action, dan konsisten. Nur Aisyah, Pekanbaru. Nur Aisyah, Pekanbaru. Ya, kalau orang boleh itu ngomongnya Pekanbaru. Ya. Bahasanya seperti ini. Action tanpa semangat tak tercapai. Goal Pak Bos, intinya semangat. Gitu ya. Karena terlalu semangat, jadi kita ngomongnya semangat. Ya, Pak Bos. Ya. Harus selalu positive thinking juga karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. SKR KS Lademi. Fokus dan teruskan apa yang telah dimulai untuk mencapai tujuan. Yes. Irma Askumala. Fokus, action, dan apapun yang terjadi tetap di bisnisku, Imogen. Salam satu komando Pak Bos. Yes. Salam satu komando. Yes. Semangat. Saya hari ini semangat sekali teman-teman, luar biasa. Nggak peduli saya pakai kopiah putih ya, saya tetap harus semangat. Habis sholat isya, ngisi. Wah, ini ketemu teman-teman semangat ini. Oke, thank you teman-teman. Lanjut. Rahasia sukses adalah punya mindset Dildan. Apa mindset Dildan? How to be Dildan? Bagaimana mencapai target dengan bagus? How to be Dildan? Oke, kita pakai bahasa Inggris. Number one, find who. ETM mereka yang been there dan that. Bahkan kalau bisa jadikan mentor. Wah, itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya ngeten gitu. Anda cari mentor buat diri Anda, guru. Jadikan figur. ATM, amati, tiru, dan mengerjakan, bukan modifikasi. Kalau buat saya, amati, tiru, mengerjakan apa yang mereka lakukan. Percuma amati, tiru, modifikasi apa kalau Anda nggak melakukan apa-apa. ATM itu adalah amati, tiru, melakukan, ya, mengerjakan. Oke, itu yang pertama. Jadi Anda temukan sosok mentor Anda. Silakan, nggak harus upline Anda, nggak harus leader Anda. Bisa jadi Anda ketemu orang luar, memotivasi diri Anda bisa lakukan seperti itu. Yang kedua, putar 360. Bayangkan posisi sudah sampai di titik tujuan, baru tarik mundur. Jadi Anda sudah merasakan menjadi Royal Crown, maju di atas panggung dan menerima 500 juta. Anda harus bayangkan itu Bapak Ibu. Yakin Anda semua adalah the next Royal Crown. Jadi Anda harus bayangkan Anda menjadi Royal Crown. Anda semangat. Seperti itu. Yang ketiga, 5 orang terdekat. Jadi Anda harus perbaiki lingkungannya. Pastikan menghabiskan waktu dengan orang yang tepat dan jadilah yang paling cupu di grup tersebut. Jadi biarin aja orang melihat kita itu cupu, melihat kita itu nggak bisa apa-apa di antara 5 orang. Tapi di antara 5 orang itu adalah the next triliuner, milioner lagi. Selanjutnya ya, nggak apa-apa, Anda belajar.
Makanya kalau saya cari 5 orang. Nah, untungnya teman-teman saya itu rata-rata punya pabrik, jadi mindsetnya luar biasa. Saya punya teman di Sidoarjo, pabrik, itu karyawannya 150 orang. Untuk gaji aja sebulan dia harus mengeluarkan hampir 800 juta Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, gaji orang sampai 800 juta. Lah Anda sekarang apakah sudah mencapai omset 800 juta sebulan? Kalau belum, ayo tunjukkan prestasi Anda. Tunjukkan semangat Anda. Anda harus punya omset 800 juta. Nah, kalau bisa ya Anda bisa gaji orang 800 juta ya. Minimal kalau Anda belum bisa gaji, Anda bisa mencapai omset 800 juta ya. Itulah teman-teman. Saya tahu berapa teman-teman pabrik saya itu gaji karyawan-karyawannya berapa. Ya, saya jadi tahu. Nah, teman-teman mau tahu seorang CEO itu belajarnya gimana, temannya seperti siapa, kerjanya bagaimana, ya seperti saya ini teman-teman. Saya hari ini sudah live 3 kali, pagi, sore, dan malam. Ada yang nyamain saya hari ini, live 3 kali, dan posisi saya tadi pagi sama sore itu saya masih puasa Bapak Ibu. Bayangkan tenggorokan saya itu sampai kering ngomong, tapi saya tetap semangat, gitu. Semangat. Terus yang keempat, bikin ritual, milestone, dashboard, dan report terus sangat membantu. Jadi Anda harus buat catatan harian. Kalau Anda mau di bisnis MLM itu pasti ada yang namanya bisnis roadmap, buku panduan. Nah, silakan cari di perusahaan Anda, ada nggak buku panduannya? Kalau ada, segera beli dan diisi buku panduannya. Saya yakin perusahaan Anda sudah menyiapkan alat bantunya. Silakan cari buku panduannya. Nah, biasanya ada yang nama istilahnya bisnis roadmap, buku panduan, bisnis roadmap. Nah, di bisnis Anda apakah ada? Kalau ada, segera beli dan tulis. Seperti itu. How to be deal done. Aksi tidak sama dengan reaksi. Average sama dengan bad kalau rata-rata ya itu jelek. Good sama dengan kalau bagus itu ya rata-rata. Great itu baru good. Excellent baru great. Outstanding itu baru excellent. 10 kali rules, take massive action, miracle happen. Jadi kalau kita aksinya luar biasa, maka hasilnya akan make miracle, tidak disangka-sangka. Luar biasa Pak Bos, konsistensinya, semangat, sehat selalu Pak. Thank you Bu Iva atas doanya. Yes. Agus Hadi Sujiwo, bagaimana biar goal tercapai Om Rudi? Yang pertama tadi Pak, fokus. Ya, kita kembali lagi ini ada pertanyaan. Yang pertama fokus, yang kedua kita harus punya energi yang semangat dan kita harus yakin hasil pasti terjadi. Thank you Om Agus sudah mampir di Facebook saya. Seek human needs. We can control our happiness start from now. Jadi kita bisa mengontrol bahagia kita mulai dari sekarang. Yang pertama adalah pahami situasi. Yang kedua adalah deliver happiness. Ya. Jadi apa sih seek human needs? 6 kebutuhan dasar manusia berdasarkan analisa dari Tony Robbins. Yang pertama adalah certainty. Ya, certainty. Kebutuhan akan kepastian. Yang kedua adalah uncertainty, adalah kebutuhan akan variasi dan ketidakpastian. Yang ketiga adalah significance, kebutuhan akan merasa penting dan berharga.
Yang keempat, love and connection, kebutuhan akan cinta dan relasi. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 5, gangsal, 5. Jadi kalau bahasa Palembang 5 itu 5. Kalau bahasa Jawanya gangsal, 5. Kalau bahasa Inggrisnya 5. Ya. Growth, kebutuhan untuk bertumbuh. Nah, yang nomor 6, contribution, kebutuhan untuk memberikan manfaat. Oke, buat teman-teman yang hadir di live Zoom, silakan Anda tulis minimal 2 SIG human needs. 6 kebutuhan dasar Anda. Kira-kira apa? Apakah certainty? Apakah uncertainty? Apakah significance? Love or connection? Growth atau contribution? Silakan. Ya. Buat yang nonton live, Anda juga bisa ikut kami ya. Ada 6 human needs. 6 kebutuhan dasar, yaitu certainty adalah kebutuhan akan kepastian, uncertainty adalah kebutuhan akan variasi, significance adalah kebutuhan akan merasa penting dan berharga. Yang keempat, love or connection adalah kebutuhan akan cinta dan relasi. Growth, kebutuhan untuk bertumbuh. Yang 6, contribution, kebutuhan untuk memberikan manfaat. Silakan, ada yang sudah nulis di kolom komentar? Aminah, yes, kebutuhan akan cinta dan merasa penting dan berharga. Wow, luar biasa. Lademi, love, connection, dan contribution. Intan Nur Hidayah, love and contribution. Luar biasa. Just. Kalau saya apa Pak Rudi? Kalau saya saat ini adalah growth dan contribution. Kalau saya, ya. Nah, kalau teman-teman silakan tulis, terserah. Rata-rata love and contribution. Rizka Nurjayanti, love and contribution. Luar biasa. Oke. Ona Lesnusa Rumah Latu, love and contribution. Dika Arita, 4 dan 6. 4 berarti love dan contribution. Waduh. Iva, signifikan dan contribution. Luar biasa. Love, contribution, love, growth, and contribution. Oke. Jadi teman-teman bisa milih minimal 2 ya. Mau 3 atau 6 semuanya, silakan. Ya. Karena Anda harus tahu kebutuhan Anda itu apa. Oke. Berikutnya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan kepastian, certainty, kebutuhan akan variasi, akan signifikan, dan sebagainya. Oke. 40%, 40% determines happiness. Buatlah keputusan goal, tetap fokus dan high energy. Maka and make it deal done. Jadi kalau Anda fokus dan energi Anda tinggi, maka target Anda pasti akan tercapai. Tapi kalau Anda dengerin suara-suara negatif, dengerin orang-orang yang tukang ngeluh, maka target Anda akan terus jauh ya, melebar. Kenapa? Karena pikiran Anda akan dipengaruhi oleh energi-energi negatif. Makanya kalau dengar orang-orang negatif itu pakai ilmu tingkat tinggi, itu maklum. Mereka ngomong negatif karena mereka belum ikut training private coachingnya Mr. Rudy dengan tema happy dan high performance. Yes. Ya, itu. 10% determines happiness. Pastikan teman-teman bisa membaca situasi dan kondisi dengan SIG human needs dan
spread happiness dan positivity. Dan Anda sebarkan kebahagiaan dan rasa positif Anda kepada teman-teman Anda. Energi jahanam. Ya, kita doakan aja Bu Iva, biar orang-orang itu kembali ke jalan yang benar. Oke, kita lanjut teman-teman. Gus Nelly, love and contribution. Ambil cermin, Leo. Pastikan senyum makin manis. Oke, ayo. Yang punya cermin atau punya handphone, angkat handphone Anda dan mulai tersenyum yang paling manis. 1, 2, 3, cheese. Nah, silakan Anda screenshot wajah Anda sedang tersenyum bahagia. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Silakan di screenshot wajah Anda sedang tersenyum bahagia. Bayangkan di depan Anda ada duit 500 juta. Cash 1 koper. Bayangkan. Anda bahagia. Ya. Bisa? Sudah di screenshot? Nanti wajah Anda yang tersenyum manis itu Anda posting di WhatsApp story, Anda posting di Facebook dan di Instagram Anda, bahkan kalau perlu di TikTok Anda. Saat Anda tersenyum, cheese, Anda kasih lagu jedak-jeduk. Ya. Oke, teman-teman. Jadi PR Anda minggu depan, Anda posting wajah Anda saat tersenyum, itu di WhatsApp, WhatsApp story, disebar ke WhatsApp, terus Anda posting di Facebook, Anda posting di Instagram, dan Anda posting di TikTok, dikasih musik yang bahagia, ya, musik jedak-jeduk. Oke, PR Anda itu ya teman-teman, minggu depan, posting wajah Anda yang lagi tersenyum bahagia. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. 1, 2, 3, cheese. Cekrek. Nah, oke. PR-nya ya teman-teman, posting foto Anda sedang bahagia. Kalau hari ini Anda merasa belum cantik, belum pakai make up, boleh besok. Ya. Intinya mulai hari ini Anda harus posting hal-hal positif. Makanya PR Anda minggu ini adalah posting foto Anda yang paling cantik, yang paling ganteng, dan posisi sedang tersenyum. Siapa musik yang membangunkan orang yang sedang tertidur? Yes. Oke. Oke, siap? PR-nya itu ya teman-teman. Sama yang tadi belum buat surat kepada Tuhan, segera buat surat kepada Tuhan. Isinya apa? Isinya suratnya? Isinya adalah tentang bersyukur, curhatan hati Anda mengenai kondisi ini, hari ini, atau tahun ini, atau kondisi Anda saat ini, curhat kepada Tuhan ya. Dan yang ketiga, tentang impian, harapan Anda di tahun 2022, 2003, bahkan mungkin di 2030 ya. Oke, PR-nya ada 2 yang belum buat. Yang pertama buat surat kepada Tuhan, dan yang kedua Anda posting wajah Anda saat Anda tersenyum. Cheese. Ingat kata-kata cheese. Yes. Oke. PR Anda ada 2. Terima kasih. Wow, selesai teman-teman. Thank you.
Maaf Pak Bos, apakah seseorang yang berharga dapat dikategorikan telah memberikan manfaat kepada orang lain? Bisa jadi Bu Aminah. Intan Nur Hidayah, terima kasih Pak Bos atas motivasinya. Oke, thank you semuanya. Gimana perasaan Anda ikut training saya hari ini teman-teman? Hello brother and sister, how about your feel? You meet meet and greet with me right now, seperti itu. How do you feel right now? Bagaimana perasaan Anda saat ini? After you get the class about happy and high performance, tentang kelas training kita tentang happy dan high performance. Oke, Mas Denny, apakah ada iklan-iklan yang mau ditampilkan? Silahkan ditampilkan. Thank you semuanya. Cheese ya, jangan lupa fotonya cheese. Nah, kayak lihat anak Anda, cheese. Ya. Oh, nggak ada. Oke, thank you teman-teman. Thank you atas waktunya. Thank you atas semangat Anda semua. Jadi saya mengingatkan PR Anda ada 2 ya. Yang pertama, Anda membuat surat kepada Tuhan. Make the letter to God ya. Membuat surat kepada Tuhan. Apa isinya surat? Yang pertama tentang rasa syukur apa yang telah Anda peroleh dalam hidup ini ya. Yang kedua, isinya tentang curhatan, tentang mungkin Anda ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup ini, Anda ngomong, Anda cerita, Anda tulis pada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa saya miskin contohnya ya. Boleh nggak? Boleh. Ya Tuhan, kenapa suami saya ngorok? Boleh nggak? Boleh. Terserah ya. Yang terpenting kalau Anda nggak nyaman dengan kondisi saat ini, Anda tulis pada Tuhan. Dan yang ketiga, surat kepada Tuhan isinya adalah rencana Anda, target Anda, impian Anda di tahun 2022 dan 2003 ya. Atau 2030 2030 boleh? Boleh. Seperti itu. Dan PR Anda yang kedua adalah posting foto wajah Anda dalam keadaan tersenyum. Ingat, 1, 2, 3. Cheese. Nah, oke. Cekrek. Nah, Anda posting foto Anda yang ceria di WhatsApp, Anda share di grup WhatsApp Anda, share ke seluruh tim Anda posting juga di Instagram, ke Facebook Anda, dan posting juga di TikTok dengan kasih musik yang jedak-jeduk. Ya, oke teman-teman. Are you happy right now? Yes, harus happy kita. Karena tema kita adalah happy and high performance. Happy Pak, happy. Oh, Bu Rizka, gimana nih? Sudah happy belum nih? Sudah goyang belum nih Bu Rizka nih? Selalu happy Pak, selalu happy karena Pak CEO selalu memotivasi. Yeah. Pokoknya mentor terbaik bagi kami semua. Sehat selalu Pak. Yes, Bu Rizka. Ayo teman-teman. Kita senam dulu lah, dikit-dikit lah, goyangin badannya. Ya, mungkin goyang sudah jedak-jeduk. 1 bulan. Kita bayangin musiknya jedak-jeduk nih. Atau Mas Denny, kasih musik Mas Denny. Kita tutup dengan musik. Nah, Mas Denny minta musik jedak-jeduknya. Ya. Kita goyang-goyang dulu teman-teman. Rekam layar. Bentar ya teman-teman. Nunggu Mas Denny nih. Mas Denny, kasih musik. Mana musik? Ya. Oke, musik. Ayo kita bergoyang teman-teman. Oke, teman-teman, ya. Harus gerak kita. Ini energi kita. Nah, kalau kita bahagia. Oke, joget dulu ya teman-teman. Buat masuk. Oke. Oh yes, yuk.
500 juta di depan kita, Bapak Ibu. Masuk di dalam koper kita. Sambil bergoyang kita nenteng uang 500 juta. Yeay. Oke, yuk. Buat teman-teman yang online semua, bayangkan Anda sedang berjoget. Saya rindu ini, rindu pertemuan offline nih. Buat teman-teman yang ada pertemuan offline, undang saya dong. Saya pengen bergoyang, sudah lama nggak bergoyang kan. Bayangkan uang 500 juta, Anda tenteng saat ini bawa koper. Yes. Kita harus bahagia teman-teman. Makin bahagia, makin performa kita makin tinggi. Yang punya utang lupakan. Pastikan Anda yakin minggu depan utang Anda lunas. Yang Anda sedang sakit, yakinlah minggu depan Anda sehat semuanya. Yang Anda saat ini timnya sedang loyo, yakinlah minggu depan tim Anda bangkit semua dan achieve targetnya. Oke, yakin saja. Kita yakin Tuhan bersama kita. Yakin Allah bersama kita. Makanya kita harus bahagia. Makanya kita harus bersyukur. Makanya kita harus terus berkarya. Terus berkarya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di acara private coaching saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.